Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala mudin yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kisah Nabi Sulaiman yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan sejarah kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam dan mensucikan namanya. Beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk golongan kafir yang mengajarkan tentang sihir. Kemampuannya merupakan anugerah atau mukjizat yang diberikan Allah kepadanya, sebagaimana yang difirmankan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Al-Baqarah ayat 102. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sebagai nabinya dan menurunkan wahyu kepadanya, sebagaimana dia menurunkan wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wa nabiyyina min ba'dihi wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Nabi Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. An-Nisa ayat 163. Mukjizat atau kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam yang pertama adalah menundukkan angin kencang. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemampuan atau mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menundukkan angin kencang. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi lal ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Artinya, dan kami menundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang. Tiupnya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah. Yang kedua yaitu bisa memahami bahasa hewan. Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memahami bahasa hewan atau binatang. Salah satu kisahnya, sebagaimana Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan burung hudhud dan semut. Bahkan didokumentasikan kisah ini dalam Al-Qur'an ayat surah An-Naml yang artinya semut. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa warisa Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nas 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in inna hadza huwal fadlul mubin. Artinya, dan Sulaiman tidak mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahwa burung dan kami diberi segala sesuatu, sesungguhnya memberi sesuatu, sungguh semua ini benar-benar berada karunia yang nyata. Selanjutnya, memiliki tentara dari golongan jin dan manusia yang berilmu tinggi.
dari sekian banyak pasukan atau tentara Nabi Sulaiman alaihissalam, ada juga pasukan tentara yang berasal dari golongan jin. Allah berfirman, wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa may yazigh minhum an amrihi nudikhu min adzabi sa'ir. Artinya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan hikmah dan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya, yaitu satu, berdialog dengan rakyat kecil. Jadi Nabi Sulaiman sering berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut dan burung hudhud. Dua, pandai mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman termasuk sebagian nabi yang paling pandai bersyukur dan atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, diabadikan oleh Allah surah An-Naml ayat surah 19. Yang ketiga, yaitu pemimpin yang perhatian dan menerapkan hukum yang jelas terhadap anak buahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah pemimpin yang memberikan perhatian kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Beliau mengetahui siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Contohnya dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud yang terlambat hadir di barisan karena sedang mencari informasi tentang kondisi kerajaan Ratu Saba. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan, walaupun sedikit, semoga bermanfaat, tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.